Salam teman-teman semua, saya Min Waban. Dalam video kali ini saya ingin membahas salah satu koleksi kami berupa sebuah uang kepeng dari Vietnam atau orang biasa menyebut juga sebagai uang koci atau anam tahun 1400-an dengan motif Gatot Kaca. Sebelum saya memulai, saya mohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi di kolom komen. Tak ada yang asing dengan rupiah sebagai mata uang resmi Republik Indonesia. Namun di masa lampau, uang kepeng atau uang gobog adalah mata uang yang cukup masif tersebar di seluruh Nusantara, bahkan di Asia Tenggara. Uang kepeng merupakan mata uang yang berbentuk logam yang dibawa oleh para pedagang Cina, tersebar luas hampir ke seluruh pelosok Nusantara. Kepeng menjadi alat tukar resmi untuk perdagangan di Nusantara kala itu. Saat melakukan kontak dagang dengan masyarakat setempat, orang-orang Cina tersebut menggunakan mata uang lokal yang dibawa dari negaranya, dan juga berasal dari berbagai dinasti, yang mereka sebut dengan uang kepeng. Tingginya permintaan uang kepeng di Jawa memicu penyelundupan dari Tiongkok. Dilakukan juga pembuatan tiruan dari logam campuran seperti perak, timah, timbal, dan tembaga. Hiasan gambar manusia yang terdapat pada tubuh koin memiliki bentuk menyerupai wayang kulit. Dibuat sebagai identitas khas yang melekat dengan budaya Majapahit. Wayang sebagai simbol kebudayaannya. Bentuk wayang yang terdapat pada koin menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa itu, seperti pengembala sapi, nelayan, peternak, pertapa, pemburu bahi, kemudian penenun, bangsawan, dan para pengiringnya. Nah, koleksi kami kali ini gambarnya berupa Gatot Kaca, di mana Gatot Kaca seorang tokoh cerita Mahabharata, putra dari Bimasena atau Bima atau Werkudara dari keluarga Pandawa. Ibunya bernama Hidimbi atau Arimbi, berasal dari bangsa raksasa. Gatot Kaca dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa dalam perang besar di Kurusetra. Ia menewaskan banyak sekutu Kurawa yang sebelumnya akhirnya gugur di tangan Karna. Menurut versi Mahabharata, Gatot Kaca merupakan putra dari Bima dari keluarga Pandawa, lahir dari seorang raksasa perempuan bernama Hidimbi. Hidimbi sendiri merupakan raksasa penguasa sebuah hutan. Tinggal Hidimbi bukan sekedar penguasa hutan biasa, melainkan putri dari kerajaan Pringgadani, negeri bangsa raksasa. Kisah kelahiran Gatot Kaca dikisahkan secara tersendiri dalam pewayangan Jawa. Namanya sewaktu masih cabang bayi adalah Jabang Tetuka. Sampai usia 1 tahun, tali pusarnya belum bisa dipotong walaupun menggunakan senjata apapun. Arjuna, adik dari Bima, pergi ke petapa untuk mendapatkan petunjuk dewa demi menolong keponakannya itu. Pada saat yang sama, Karna, yang kelak menjadi panglima kerajaan Hastina, juga bertapa mencari senjata pusaka. Karena wajah keduanya mirip, Batarana Narada, selaku utusan kahyangan, memberikan senjata Kontawijaya kepada Karna, bukan kepada Arjuna. Setelah menyadari kesalahannya, Narada pun menemui Arjuna yang sebenarnya. Lalu Arjuna mengejar Karna untuk merebut senjata Konta. Sehingga pertarungan pun terjadi. Karena berhasil meloloskan diri bersama senjata Konta, sedangkan Arjuna hanya berhasil merebut sarung pembungkus pusaka tersebut. Sarung pusaka Konta terbuat dari kayu mastaba yang ternyata bisa digunakan untuk memotong tali pusar Tetuka. Saat dipakai untuk memotong kayu mastaba musnah dan bersatu ke dalam perut Tetuka. Kresna yang ikut serta menyaksikan berpendapat bahwa pengaruh kayu mastaba akan menambah kekuatan bayi Tetuka. Ia juga merapalkan bahwa kelak Tetuka akan tewas di tangan pemilik senjata Konta. Setelah berhasil dipotong pusarnya, Tetuka dibawa ke kahyangan oleh Narada, yang saat itu sedang digempur oleh Patih Sekipu dari kerajaan Prabelisuket. Patih tersebut diutus rajanya, Kalapracona, untuk melamar bidadari bernama Betari Sukaba. Tetuka dihadapkan sebagai lawan Sekipu. Semakin dihajar, Tetuka semakin kuat. Karena malu, Sekipu mengembalikan Tetuka kepada Narada untuk dibesarkan saat itu juga. Narada menceburkan tubuh Tetuka ke dalam kawah Candradimika di Gunung Jamutpa. Para dewa kemudian melemparkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah. Beberapa saat kemudian, Tetuka muncul ke permukaan sebagai seorang laki-laki dewasa. Segala jenis pusaka para dewa telah melebur dan bersatu ke dalam dirinya. Kemudian Tetuka bertarung melawan Sekipu dan berhasil membunuhnya dengan gagitan taringnya. Kresna dan para Pandawa datang menyusul ke kahyangan. Kresna memotong taring Tetuka dan menyuruhnya berhenti menggunakan sifat-sifat kaum raksasa. Betara Guru, Raja Kahyangan, menghadiahkan seperangkat pakaian pusaka, yaitu caping Basunanda, petang Antrakusuma, dan terompah pada Kacarma untuk dipakai Tetuka, yang sejak saat itu berganti nama menjadi Gatot Kaca. Dengan mengenakan pakaian pusaka tersebut, Gatot Kaca mampu terbang menuju kerajaan Prabelisuket untuk membunuh Kalapracona. Kematian Gatot Kaca terdapat dalam jilid ke-7 dari kitab Mahabharata yang berjudul Drona Parwa. Pada bagian Gatot Kaca Bada Parwa, ia dikisahkan gugur dalam perang di Kurusetra pada malam hari ke-14. Perang besar tersebut adalah perang saudara antara keluarga Pandawa melawan Kurawa. Mahabharata mengisahkan sebagai seorang raksasa, Gatot Kaca memiliki kekuatan luar biasa, terutama pada malam hari. Setelah kematian Jayadrata di tangan Arjuna, pertempuran seharusnya dihentikan untuk sementara karena senja telah tiba. Namun, Gatot Kaca menghadang pasukan Kurawa saat mereka dalam perjalanan menuju perkemahan mereka. Pertempuran pun berlanjut. Semakin malam, kesaktian Gatot Kaca semakin meningkat.
banyak prajurit Korawa yang dibunuhnya. Seorang sekutu Korawa dari bangsa raksasa bernama Alam Busa maju menghadapi Gatotkaca, menghajarnya dengan kejam. Namun, karena Alam Busa telah malah terbunuh sepupunya yaitu Irawan, putra Arjuna. Setelah pertempuran hari ke-8, tubuh Alam Busa ditangkap dan dibawa terbang tinggi, kemudian dibanting ke tanah sampai hancur berantakan. Duryodhana, pemimpin Korawa, merasa ngeri melihat keganasan Gatotkaca. Ia memaksa Karna menggunakan senjata pusaka Indrasta, pemberian Dewa Indra yang bernama Kontawijaya, untuk membunuh raksasa itu. Semula Karna menolak, karena pusaka tersebut hanya bisa digunakan sekali saja, dan akan dipergunakan untuk membunuh Arjuna. Karena terus didesak, akhirnya Karna melemparkan pusakanya ke arah Gatotkaca. Menyadari ajalnya sudah dekat, Gatotkaca memikirkan cara untuk membunuh prajurit Korawa dalam jumlah besar sekaligus sekali serang. Gatotkaca pun memperbesar ukuran tubuhnya sampai ukuran maksimal dan kemudian roboh, menimpa ribuan prajurit Korawa setelah senjata pamungkas Karna menembus dadanya. Pandawa sangat terpukul dengan gugurnya Gatotkaca. Dalam barisan Pandawa, hanya Kresna yang tersenyum melihat kematian Gatotkaca. Ia gembira karena Karna telah kehilangan pusaka andalannya, sehingga nyawa Arjuna dapat dikatakan aman. Demikian video kami kali ini yang membahas salah satu koleksi kami berupa sebuah uang kepeng dari Vietnam. Orang biasa menyebutnya juga uang koci atau anam, tahun 1400-an dengan motif Gatotkaca. Sebelum saya menutup video ini, saya mohon dukungan dari teman-teman semua dengan subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami selanjutnya. Apabila ada masukan berupa kritik dan saran, mohon diisi kolom komen. Sekian dan terima kasih.